Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Saiful Ahyar. Saat ini saya sedang akan mewawancarai beliau. Beliau adalah seorang guru di bidang kesiswaan ya Bu, dan seorang guru matematika, yaitu Bu Tripani Putriani. Saat ini saya akan mewawancari beliau mengenai profesi kependidikan, yaitu sebagai seorang guru. Bagaimana Ibu? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah sudah siap dengan wawancara kali ini? Ya, salah siap. Oke, lanjut langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa saja tugas Ibu sebagai seorang guru yang harus diselesaikan di sekolah? Oke. Kalau ibu di sekolah pertama kan mungkin karena ibu sebagai guru matematika dulu ya. Selain tugas tambahan sebagai staf kesiswaan, sebagai guru yang pastinya kita punya beban mengajar. Nah, untuk beban mengajar seperti yang Apple juga ketahui mungkinnya sudah dipelajari, merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran, menilai. Setelah menilai mungkin kita membimbing, dan setelah membimbing kita memberikan tugas tambahan bagi mereka yang memang masih kurang dalam pembelajaran, seperti itu. Kalau misalkan tugas lainnya mungkin karena ibu di SMK itu ada tugas tambahan sebagai staf kesiswaan yang mungkin membantu berbagai program sekolah berjalannya program sekolah seperti acara-acara kesiswaan. Seperti yang Apple ketahui juga bahwa di kesiswaan ibu membawahi OSIS MPK selalu membantu program sekolah, diantaranya misalkan pelaksanaan PHBI, program besar Hari Agama Islam, terus program-program OSIS dan MPK lainnya, seperti itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, tentang tanggapan Ibu tentang beban tugas yang harus diselesaikan. Kalau beban tugas, kebetulan di SMK itu kan memakai kurikulum merdeka. Jadi untuk beban tugas lebih mungkin kalau ibu bisa katakan tuntutan lebih tinggi, tapi kalau beban tugas mungkin lebih ringan. Kalau dulu kan ada istilahnya RPP ya, RPP kemudian bahan ajar seperti itu. Sekarang juga memang ada, tapi bukan RPP namanya. Kalau di SMK itu lebih ke modul ajar. Di dalam modul ajar itu terdapat seperti RPP seperti itu, tapi lebih, kalau ibu bisa katakan lebih efektif, lebih efisien karena dibentuk dalam satu modul yang di dalamnya ada perencanaan pembelajaran, kemudian ada latihan soal, bahkan ada materi di situ sampai penilaian pun dalam satu modul tersebut. Jadi kalau dulu kan RPP per satu pertemuan, kemudian kita bisa bikin sampai beratus-ratus lembar itu kalau misalkan setiap mau ajaran baru. Tapi kalau untuk sekarang ibu rasa dengan kurikulum merdeka itu lebih dikembalikan lagi kepada sekolah, kebijakan sekolah masing-masing. Jadi kalau misalkan dulu ratusan lembar, sekarang itu hanya mungkin paling banyak juga puluhan lembar, dan itu pun bahan ajar dan materi ajarnya kita bisa buat sesimpel mungkin. Karena kalau misalkan kita pakai IT, kita hanya tinggal membubuhkan linknya saja di modul belajar itu. Kemudian di SMK juga kemarin kita pakai LMS, mungkin Apple sempat ya sempat ya belajar pakai LMS. Nah, kita itu di SMK dituntut memakai LMS, kemudian IT-nya juga seperti PowerPoint. Bahkan kalau misalkan memungkinkan, pembelajaran yang lain bisa dilakukan di luar kelas, seperti itu. Jadi kalau tanggapan ibu terhadap beban mengajar, sebenarnya tuntutannya tinggi, tapi menurut ibu sekarang lebih efektif, efisien. Jadi tugasnya tidak banyak berupa hard file, tapi bisa juga dalam bentuk soft file. Jadi hard file-nya itu terminimalisir kalau menurut ibu sekarang. Jadi lebih efektif lah, beban tugasnya tidak terlalu berat. Mungkin tuntutannya itu lebih ke siswa, lebih ke tugas kita bagaimana memahamkan suatu materi kepada siswa tersebut. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, apa tanggapan Ibu mengenai kurikulum pembelajaran yang sekarang? Kalau di SMK kan kurikulumnya masih merdeka, jadi ibu memberikan tanggapan terhadap kurikulum merdeka. Kalau menurut ibu, dengan adanya kurikulum merdeka, guru lebih fleksibel ya, karena tidak dituntut harus seperti ini gitu, misalnya seperti ini, seperti itu, seperti A, B, C. Karena kurikulum merdeka itu membebaskan guru
jadi lebih memfokuskan kepada siswanya. Jadi bagaimana cara kita bahwa siswa itu harus mengerti, tapi dengan cara kita masing-masing. Jadi tidak dituntut dengan cara seperti ini, seperti itu. Malah di kurikulum Merdeka ini kita lebih ditekankan pada PSE, pembelajaran sosial emosional. Jadi benar-benar disesuaikan dulu dengan keadaan sosial emosional mereka dulu. Jadi sebelum kita memberikan materi, alangkah baiknya kita cek dulu, fokuskan dulu. Kemarin Ibu juga di SMK sudah ada seperti seminar seperti itu. Kalau misalkan sebelum kita belajar itu harus benar-benar konsentrasi dulu si anaknya. Jadi tidak langsung misalkan kita masuk kelas, langsung anak-anak perhatikan buka buku seperti itu, tidak. Fokuskan dulu, kemudian benar-benar kita itu harus memahami dulu situasi dan kondisi kelasnya tersebut. Jadi kalau misalkan sudah bisa dikondisikan, baru kita mulai pembelajaran. Dan mulai pembelajaran pun kita itu bisa menerapkan pendekatan yang at teaching right level. Jadi benar-benar disesuaikan dengan keadaan kelas tersebut. Jadi mungkin setiap guru itu pasti akan berbeda-beda. Mungkin Ibu juga mungkin misalkan di kelas di jurusan TKR pakai model apa, di jurusan akuntansi model apa. Jadi emang disesuaikan dengan kemampuan dan situasi kondisi kelas mereka tersebut, seperti itu. Jadi menurut Ibu kalau kurikulum Merdeka itu kan lebih terpusat ke siswa ya. Jadi di sini benar-benar guru itu dituntut bagaimana caranya dia bisa menyampaikan pembelajaran tapi dengan situasi kondisi yang anak itu siap, kondisi siap. Jadi kalau misalkan emang belum siap, jangan dulu dimulai gitu. Kalau misalkan mereka belum kondusif tuh keadaan di kelasnya, jadi tidak boleh dulu dimulai. Jadi angka baiknya kalau misalkan kelas itu lebih kondusif dulu, terus anak-anaknya fokus terhadap apa yang kita bahas, apa yang kita terangkan nanti di depan, baru kita mulai pembelajaran seperti itu. Jadi menurut Ibu kurikulum Merdeka itu sangat menyenangkan karena lebih menekankan ke peserta didiknya dan juga pembelajaran juga dituntut untuk menyenangkan. Jadi tidak terlalu serius di kelas itu. Apalagi Ibu kan mengajar matematika, kalau terlalu serius pasti bosan. Apple juga pasti merasakan kalau serius terus bosan, tanpa ice breaking juga pasti bosan. Jadi matematika itu harus benar-benar dapat feel-nya, kondisi situasinya juga harus dapat. Terus anak-anaknya yang terutama itu harus fokus dulu. Kalau nggak fokus pasti nggak masuk pembelajaran gitu. Disclaimer dulu ya. Beliau ini adalah guru di SMK plus ISB Suryalaya, dan saya juga termasuk alumni di SMK plus ISB Suryalaya. Lanjut saja ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana Ibu tanggapan mengenai kesejahteraan guru yang diperoleh di SMK plus ISB Suryalaya? Kalau untuk kesejahteraan, alhamdulillah ya, kalau misalkan Ibu merasakan di SMK itu, kita itu benar-benar dihargai ya. Terus untuk kesejahteraannya juga insya Allah cukup bagi Ibu. Tapi kalau misalkan ya Ibu mendengar dari teman-teman yang lain, mungkin SMK itu rentangnya emang lebih tinggi dari sekolah lain untuk kesejahteraan, karena kami emang benar-benar diperhatikan dari segi fasilitas sekolah. Kemudian seperti yang Apple tahu, kita juga guru tidak hanya mengajar begitu saja, tapi tiap bulan itu kita di micro teaching. Kadang mungkin Apple pernah ya di kelas itu tiba-tiba ada guru yang mengajar, terus di belakangnya ada siapa yang duduk. Nah itu kami tuh sedang dievaluasi, sedang di micro teaching. Kalau misalkan dulu kuliah kita mengejar nilai, tapi kalau misalkan di sekolah micro teaching itu untuk perbaikan pembelajaran. Jadi emang benar-benar kita itu dituntut untuk mengajar lebih baik lagi gitu, seperti itu. Jadi dengan adanya micro teaching seperti itu, kita lebih tahu kekurangan kita di mana, kemudian langkah-langkah misalkan pembelajaran yang kita lakukan itu menurut penilai atau misalkan pemonitoring itu seperti apa. Jadi benar-benar kita tuh dievaluasi sebenarnya Apple. Kalau misalkan ada guru tiba-tiba masuk ke dalam ruangan mengajar, di belakang ada beberapa guru, nah itu sebenarnya kita sedang dievaluasi supaya kedepannya lebih baik lagi. Untuk kesejahteraan yang lainnya, alhamdulillah seperti yang Apple ketahui, di SMK itu setiap tahunnya pasti ada sarana prasarana tambahan. Seperti sekarang kan lapang ya sudah ada, kemudian nanti insya Allah kedepannya akan ada kolam renang juga di sekolah. Dan untuk kesejahteraan gurunya juga, kami juga ada reward tertentu, misalkan setiap tahun ajaran baru. Nah di situ kami selalu
kan ada beban mengajar ya, kita tuh harus membuat modul ajar seperti yang ibu jelaskan tadi. Nah setelah misalkan 3 hari kita itu in-house training namanya IHT, nah di akhir itu pasti kita akan ada reward. Jadi dari kepala sekolah itu akan memberikan reward kepada guru yang benar-benar emang berprestasi di sekolah tersebut. Seperti ibu dulu pas awal 2019 ketika ibu masuk, ibu juga tidak tahu ya kalau misalkan ada pemberian reward seperti itu. Ibu coba mengajar seperti yang ibu terapkan ketika ibu juga kan alumni ya di Unsil, seperti sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan ibu di kampus. Dan ternyata alhamdulillah, mungkin karena ibu dulu memberangkatkan, tahu Yusuf Teza Kusuma dulu itu kakak kelas 2019 itu dia itu kelas 11 ke kelas 12. Nah dia itu emang punya interest lebih terhadap matematika, dan sekarang juga sedang ada di kampus Unsil ya tingkat 3 atau tingkat akhir. Nah dia itu interest banget, pokoknya setiap ada lomba dia itu selalu ingin ikut, sampai dulu yang di UPI, GMM, juara Priangan Timur, sampai ibu bisa mengantarkan Yusuf itu ke tingkat nasional. Dan di tingkat nasional juga alhamdulillah kita itu enggak di akhir si peringkatnya, masih belasan gitu dari nasional itu. Nah mungkin dari situ ibu juga pada saat IHT itu dapat reward. Nah rewardnya itu berupa barang dan juga uang pembinaan. Jadi menurut ibu untuk kesejahteraan di SMK itu sangat diperhatikan. Pokoknya ibu merasa kalau di SMK itu kita itu sangat diperhatikan dari segi fasilitas, kebutuhan kita, termasuk kesejahteraannya, seperti itu ya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir sekaligus menutup, ibu kan seorang guru di bidang kesiswaan ya. Bagaimana tanggapan ibu mengenai siswa atau siswi yang memiliki latar belakang dan sifat yang berbeda? Bagaimana ibu menyikapi terhadap siswa-siswi tersebut? Oke, latar belakang yang berbeda. Mungkin sepengalaman ibu ya, kalau selama ibu di kesiswaan lebih ke murid bermasalah mungkin ya. Nah untuk beberapa murid yang bermasalah emang memiliki latar belakang ya, seperti misalkan dia dari golongan keluarga yang broken, atau misalkan kurang perhatian. Dia tidak broken, ada juga ya kasus yang misalkan dia itu terlambat ke sekolah karena dia tinggal bersama neneknya, karena emang latar belakangnya broken. Yang kedua, dia itu jauh dari orang tua, tidak broken tapi jauh dari orang tua. Nah yang ketiga, mungkin dari latar belakang pengalaman dia sendiri ya, maksudnya pengalaman dia sendiri itu dia misalkan dibesarkan dengan kekurangan kasih sayang dari kedua orang tua. Memang kalau orang tuanya tidak jauh, misalkan ada di lingkungan dia, tapi karena dia kekurangan kasih sayang dan perhatian orang tua, bisa saja yang menyebabkan dia itu melakukan kenakalan remaja. Tapi ada juga yang misalkan latar belakangnya itu baik-baik, tapi lingkungan yang membawa mereka misalkan jadi nakal. Ya jadi menurut ibu, kalau kita menyikapi kenakalan remaja itu memang tidak boleh langsung menjudge anak itu nakal. Kita harus tanya dulu kenapa alasan dia misalkan melakukan hal seperti ini. Ada juga kadang ibu juga ya, sepengalaman ibu, ketika kita mewawancarai siswa tersebut alasannya kenapa, malah kita jatuhnya ke simpati nantinya. Ada juga yang sampai kita itu simpati, tapi ada juga yang memang anaknya itu pada dasarnya emang nakal, misalkan terbawa lingkungan. Jadi untuk menyikapi berbagai kenakalan remaja itu memang harus menggunakan pendekatan-pendekatan, terutama pendekatan sosial emosional yang tadi ibu katakan di awal. Karena anak-anak itu kan memang pada usia memang ya rentan akan kenakalan remaja. Jadi ya kita juga harus melakukan pendekatan-pendekatan. Otomatis kita atau Epul nanti juga kedepannya misalkan sebagai guru jangan langsung menjudge anak itu nakal, tapi misalkan nanti Apple juga jadi wali kelas, kita tuh harus tahu dulu latar belakang keluarganya, kemudian kenapa dia seperti itu, terus sampai melakukan seperti itu apakah ada tekanan atau dorongan dari luar. Nah kita harus benar-benar menganalisisnya terlebih dahulu, karena misalkan anak itu melakukan kenakalan, kadang itu karena tekanan-tekanan ya yang dari latar belakang tadi, entah itu dari orang tuanya, entah itu dari lingkungannya, seperti itu. Gitu. Oke, mungkin itulah
wawancara saya dengan Ibu Tripani mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.